Oke, selamat pagi. Ya, silakan Mas berdoa dulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Ratri tentang pendidikan Pancasila. Ya, pendidikan Pancasila. Oke, di antara kalian ini ada yang tidak masuk? Siapa? Kira-kira yang tidak masuk? Oh, ada Mas siapa? Mas Rizal sama Mas Rehan. Oke, Mas Rizal sama Mas Rehan, ada dua orang ini yang tidak masuk absen. Oke, karena apa ini? Mas Rizal kenapa ini? Latihan. Oh ya, latihan lomba ya. Lomba apa? Popda. Oke, terus kalau Mas Rehan? Sakit ya. Alhamdulillah kita semuanya saat ini dalam kondisi apa? Sehat. Berarti kita harus bersyukur sama Tuhan. Bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oke, ya. Dua orang ini, yang satu kita doakan supaya lombanya menang, ya kan? Amin. Terus yang Mas Raihan kita doakan supaya cepat sembuh. Amin. Ya. Oke, kemarin itu Ibu sudah memberikan kepada kalian tentang pendidikan Pancasila kelas 9 bab 1. Yang pertama adalah Pancasila hubungannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian hubungannya Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada apa? Pasal-pasal. Kalian belajar tentang pasal-pasal, yaitu pasal-pasal seperti pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang agama. Benar apa tidak? Iya, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kita belajar Pancasila yang ketiga hubungannya dengan siapa? Bhinneka Tunggal Ika. Pinter. Dan sekarang ini kita akan belajar tentang hubungan Pancasila dengan NKRI atau singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, pintar-pintar semua. Alhamdulillah. Berarti kita akan nanti berbicara tentang apa hubungannya Pancasila dengan NKRI. Ya, Negara Kesatuan Republik membentuk suatu kelompok. Ya, membentuk suatu kelompok. Isinya ada 4 anak. Isinya ada 4 anak, silakan membentuk suatu kelompok. Berarti tadi ada 2 Mas Rizal sama Mas Rehan yang tidak berangkat. Berarti ada 3 yang menjadi 2 kelompok, ada 3 anggotanya. Ya, yang lain 4. Silakan kalian membentuk suatu kelompoknya. Ibu sekarang akan memberikan kalian materi tentang apa itu hubungannya Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kira-kira menghadap ke sana boleh menghadap ke sini dulu untuk melihat videonya. Dan mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun sub pembahasannya adalah bagian B,
Hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajarannya, peserta didik itu akan mampu memahami materi tentang bagaimana sih hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari simak materinya. Hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya sudah kita ketahui gitu ya, bahwasanya ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi tujuan dibentuknya pemerintahan Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, lalu pada alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan terdapat hubungan antara Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila menjadi dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus selalu berpedoman pada Pancasila. Membangun Indonesia membutuhkan semangat Pancasila tentunya yang kokoh. Nah, dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dibangun dengan memperhatikan prinsip ketuhanan, prinsip kemanusiaan, prinsip rasa persatuan, prinsip kerakyatan, dan juga prinsip keadilan sosial, di mana sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi kunci bagi kemajuan bangsa Indonesia dan menjadi dasar bagi pemerintahan dalam mengayomi rakyat. Indonesia merdeka memang harus memberikan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, untuk membangun Indonesia yang sejahtera menjadi sebuah tantangan tentunya. Kondisi tersebut dikarenakan Indonesia memiliki keberagaman suku, asal daerah, agama, dan kepercayaan, serta kondisi sosial ekonomi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, selain itu pula, pada pandemi COVID-19 yang pernah terjadi beberapa tahun terakhir, turut mempengaruhi dinamika masyarakat Indonesia. Nah, hal tersebut tentunya berpengaruh meminta kalian untuk membentuk suatu moderator. Ada moderatornya satu. Boleh, kelompok satu, moderatornya mau siapa? Sofi, ya, 4. Sudah ketemu? Judulnya apa? Pemerintah? Oke, Ibu mau melihat coba kelompok 5. Mas Java, dibaca. Ya, dilanjutkan kelompok 3. Oke, kelompok
Setuju? Ya, kelompok 1. Dan teman-teman kalian satu kelompok. Ya, gimana Mas? Diisi aja. Nggak apa-apa, diisi aja. Nggak apa-apa. Iya. Oke, langsung diisi. Oke. Yang benar yang dicoret. Ada pertanyaan? Belum ada? Nah, iya. Yang jawabanmu yang benar itu yang jangan dicoret. Pertanyaannya jadi kasih. Langsung diisi ini. Dalam. Soal ini benar salahnya dilingkari atau dicoret? Dicoret yang benar, jangan yang dicoret. Paham? Paham. Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Kira-kira masih bingung atau gimana? Sudah bisa? Kenapa? Iya, karena ini kan cuma perintah. Ini hanya perintah. Berarti 2 iya. sama 2 saja. 1 dan 2. Nanti yang buat presentasi juga 1 dan 2. Iya, sama ini ke depan. Seperti itu. Nanti. Ya. Banyak ya Bu permasalahannya. Ditulis semua atau gimana? Ya secukupnya saja, jangan banyak-banyak. Yang paling menonjol. Ya. Masuk nggak Bu? Yang APBN Termasuk. yang rancangan undang-undang itu Nggak usah lah. keberhasilan penanganan dampak pandemi COVID-19. Iya, itu termasuk. Enggak. Bukan. Itu yang APBN sama yang ini Ya, keberhasilan. ya udah cepetkan ya, ditulis ya. Diisi. Ya. Gimana? Saling harga dan hormati agama, relasi antar umat beragama, dan kepercayaan kedua dan bangsa. Sekian dari penjelasan kami. Hal ini penting untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Instrumen 1. Jelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Pancasila berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Seperti terdapat dalam sila Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. 2. Berikan contoh konkret pelanggaran nilai Pancasila yang terjadi di lingkungan sekitarmu dan usulkan solusinya. 1. Menyebarkan kebencian atau sikap permusuhan antar kelompok. 2. Melanggar kewajiban dalam beribadah. Dan 3. Enggan membantu orang yang kesusahan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Apa perbedaan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945? Pancasila adalah falsafah dasar negara, sedangkan UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Pemuda memiliki peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila menjadi agen perubahan dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan positif untuk bangsa. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada, ya sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan usulkan solusinya. Contoh pelanggaran yang ada di lingkungan rumah yang sering terjadi yaitu diskriminasi terhadap warga dari agama atau budaya yang berbeda. Solusi untuk masalah ini yaitu Pancasila dapat mengadakan komunitas untuk saling toleransi, sosialisasi yang dilakukan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pernyataan? Ada pertanyaan? Silakan. Siapa? Tunjuk diri. Ada yang bertanya? Ya, Mbak. Bagaimana penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan saling menghormati, toleransi, bergotong royong, menjaga persatuan, dan menjunjung tinggi keadilan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih. Ya, Ibu ingin kelompok benar? Ada yang bilang kurang, ada yang bilang sudah bagus. Kelompok 7? Ya, bagus. Kelompok 8? Ada yang bilang kurang, ada yang bilang bagus. Oke, inilah hasil-hasil dari kelompok kalian, bahwa hubungan NKRI kalian sudah bisa, alhamdulillah, untuk menganalisa hubungan antara Pancasila dengan NKRI. Berarti kalian sudah mampu mengembangkan diri untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah sangat bermutu. Kemudian ternyata kalian bisa langsung menjawabnya karena sudah belajar tadi malam ya. Sudah belajar tadi malam di rumah. Terima kasih. Kemudian ini hasil-hasil dari produk-produk kalian sudah ditempelkan di depan. Kemudian kira-kira ini, apakah kalian sudah bisa menerima materi ini dengan gamblang bahwa hubungan NKRI dengan Pancasila? Pancasila itu apa? NKRI itu apa? Kemudian hubungannya.
Ya, Pancasila sebagai dasar negara, NKRI sebagai apa? Apa Nazar? Sebagai wadahnya, kemudian hubungannya itu adalah erat, tunggal, dan tidak bisa dipisahkan. Oke, terima kasih. Kemudian, pengayaan untuk hari ini adalah bahwa yang namanya NKRI itu adalah satu kesatuan utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Apabila ada seseorang atau sekelompok berniat untuk memisahkan, berarti dianggap sebagai pengkhianat negara. Dengan kasus-kasus yang telah kalian lakukan tadi, seperti COVID-19 adalah merupakan pandemi nasional, di mana hal itu bisa mengguncang apa? Baik itu perekonomian, kemudian keutuhan, ya, keutuhan NKRI itu sendiri, ataupun perpecahan. Banyak sekali isu-isu yang berhubungan dengan COVID-19 karena banyak sekali memakan korban, baik itu anak-anak, remaja, maupun dewasa. Bahkan orang tua yang sudah rentan, banyak sekali yang sudah meninggal karena COVID-19. Itu merupakan wabah, di mana wabah nasional. Ya, kemudian besok kita akan fight. Yuk, berdiri Mas. Karena berdiri kamu. Karena nggak ada gula, berarti berhubungan. Berarti rambut, ya, pundak, ya agak cepat, ya, pundak, lutut, kaki, rambut, pundak, pantat, nah, pantat, nah, kaki, nah, konsentrasi, telinga, pundak, ya, konsentrasi ke permennya tapi ya, kaki, lutut, mata, telinga, permen ambil. Oke, silakan kalian duduk lagi. Dengan pembelajaran hari ini bagaimana? Seru katanya, seru karena Selain belajar jadi kayak lebih ketawa-ketawa. iya. Oke, kelompok 2, Ibu pengen tahu tanggapannya pembelajaran hari ini? Menarik, ya. Kelompok 3? Bahagia, menyenangkan. Alhamdulillah. Kelompok 4? Sangat seru. Oke, kelompok 5? Sangat menyenangkan. Kelompok 6? Mengasihkan. Kelompok 7? Tanggapanmu untuk menyenangkan katanya. Kelompok 8? Menyenangkan. Ibu harap ya untuk siapa hari kita? Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila terdiri tadi, kesimpulannya bahwa Pancasila terdiri dari 5 sila dalam satu kesatuan. Bagaimana Nathan? Pancasila, panca itu apa? Panca itu 5, sila itu asas. Berarti Pancasila adalah 5 asas tunggal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kemudian sedangkan negara kesatuan adalah negara yang mempunyai berbagai macam ragam suku, budaya, ras, agama yang
tidak bisa dipisahkan, merupakan satu kesatuan tunggal. Oke, kita dari agamanya. Agama kita ada berapa? Agama bangsa Indonesia ada berapa? 6. 1? Islam. 2? Kristen. 3? 4? 5? 6? Konghucu. Terus rasnya ada ras Mongoloid ya. Kita rasnya ras Mongoloid. Ya, terus kemudian kalau suku ada yang suku Dayak, Batak, Jawa, Sunda, apa lagi? Suku Asmat, ya boleh. Suku apa lagi? Sunda, oke. Badui, ya. Terus kalau udah suku, agama, ras, terus apa lagi? Agama, budayanya. Budayanya? Budayanya kita ada tarian, ada makanan, pakaian, lagu, rumah adat. Ya, Ibu pengen tanya dulu tentang rumah adat. Rumah adat apa aja? Joglo, pinter. Terus? Apa? Apa? Hani? Oh iya, betul. Terus? Ada lagi yang kayak jamur itu apa? Honai. Ya, terus sekarang tadi makanannya. Waduh. Makanannya ini. Tempe. Entar dulu. Nanti dulu. Tempe itu sekarang jadi nasional. Oke. Sekarang Jogja. Gudeg. Ya, terus Betawi? Kerak telur. Oke, Betawi itu kerak telur. Jakarta ya. Kemudian Pak Beda dari mana? Papua, pinter. Terus makanannya? Hah? Empek-empek. Dari mana? Palembang. Terus Ibu mau tanya, kalau nasi Padang? Ada. Oh, ada apanya di situ? Singkong. Ada rendangnya ya. Nah, rendang adalah ciri khas dari Minang dan Padang, dari Sumatera. Ya, tadi terus ada seni musik. Ya, musik, alat musik. Alat musik dan musiknya. Sekarang Ibu tanya, apa sih alat musik yang dari sono? Tahu nggak? Yuk. Kulintang dari mana, Mbak? Kulintang dari sini. Oke. Ibu mau tanya seberapa semangatnya kalian sekarang ini. Oke? Yuk. Siapa kita? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, udah selesai 2 di minggu depan. Kira-kira disiapkan Mas siapa ya? Siapa yang mau menyiapkan? Oh ya, silakan. Kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.